sahabat Nova, kembali lagi bersama dengan aku Acik dan kali ini aku nggak sendirian, ada Dokter Zahra Triat yang juga bersama dengan kita di segmen Tempat Obrolan Perempuan. Nah, sahabat Nova, mungkin ada banyak pertanyaan sahabat Nova seputar sakit gigi. Kali ini kita akan bahas lebih dalam dan pastinya langsung dari ahlinya. Halo dokter, boleh perkenalkan diri mungkin untuk sahabat Nova yang kali ini akan menonton video kita. Iya. Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Dokter Gigi Zahra Triat. Kenal dengan Nova itu sejak 2014 ketika saya menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Nova 2014. Jadi sudah 10 tahun 10 ya tahun ya. menjadi alumni Nova yang tidak akan terlupakan oleh Nova tidak akan pernah terlupakan oleh diri saya dan diri para perempuan ibu-ibu inspiratif Nova yang lainnya dan para sahabat Nova semuanya. Nah mungkin ini selanjutnya dok, yang salah satu menjadi sering juga nih keluhan orang-orang adalah gigit sensitif. Karena nggak nyaman makan, terus harus pilih-pilih gitu loh untuk makan. Sebenarnya gigit sensitif itu penyebabnya apa sih dok? Iya, jadi salah satu penyebab gigi sensitif itu adalah memang sangat individual. Itu dipengaruhi oleh DNA-nya dia, bagaimana giginya bertumbuh seperti itu. Pada beberapa orang memang ada yang sangat sensitif berkaitan dengan faktor enamel yang tipis gitu. Enamel itu kan yang melindungi ya lapisan terluar dari gigi, yang di dalam gigi itu kan terus ada saraf-sarafnya. Nah, enamel itu yang bagian yang lapisan terluar. Sehingga ketika enamelnya ini tipis, maka tingkat sensitivitasnya kan sangat tinggi seperti itu. Jadi, nah enamel yang tipis ini ya itu tadi disebabkan beberapa faktor. Ada yang bawaan, memang dari lahir mengalami enamel yang tipis. Ini disebabkan banyak faktor keturunan dan ada karena obat-obatan ketika ibunya hamil meminum obat-obatan yang mempengaruhi pembentukan dari tulang termasuk enamel gigi itu tadi. Terus ada juga tipis atau sensitivitas gigi itu menjadi tinggi, yang sensitif itu karena faktor kekurangan dulunya kalsium dan magnesium. Karena itu seorang ibu yang sedang hamil dan menyusui gitu ya, terutama ketika hamil harus sangat menjaga asupan kalsium dan magnesium. Karena dia menanggung 2 orang, untuk dirinya sendiri dan untuk janin yang dikandungnya. Karena itu harus sangat paham gizi, nutrisi yang harus dikonsumsi sehingga nantinya bisa menjaga kemudian bayi yang lahir itu dalam keadaan sehat itu tadi. Gitu. Tapi ada nggak sih kemungkinan orang yang awalnya tuh sebenarnya giginya nggak sensitif gitu, tapi kemudian sensitif, itu ada hal yang bisa menyebabkan hal itu nggak dok? Ada. Salah satunya misalnya melakukan perawatan estetika penipisan enamel seperti itu. Itu apa dok yang biasa dilakukan? Untuk memutihkan kah atau ada yang mengikis itu, baik, untuk meratakan seperti itu Mbak Asri. Kan ada beberapa juga kan meratakan biar cantik, bener-bener diratakan lurus gitu ya dok. gitu. Seperti itu bisa akhirnya dari awalnya normal biasa kemudian menjadi sensitif seperti itu. Baik. Kalau misalnya gigi udah sensitif nih dok, apa sih selain mungkin ke dokter gitu, kebiasaan-kebiasaan apa yang dibangun untuk kemudian mengatasi gigi sensitif ini dok? Iya, yang pertama mencari produk misalnya pasta gigi yang sesuai dengan keadaan giginya itu, keadaan gigi dan mulutnya. Terus yang kedua, dia harus mengenali
apa namanya, misalnya makanan. Oh, baik. Makanan atau makanan yang bisa mempengaruhi sensitivitasnya itu. Misalnya itu manis atau Dingin. dingin. Terus tapi di atas itu yang utama memang memeriksakan Betul. giginya dulu. Sensitifnya karena apa? Oh, Begitu. oke. Kalau misalnya sensitifnya itu ternyata ada bagian yang menipis dan bisa dilakukan penambalan untuk melindunginya itu, maka itu yang harus dilakukan. Oke. Gitu. Jadi harus diperiksa oleh dokter. Saya kok sangat sensitif sekali, nyeri di bagian ini. Suamiku pernah begitu. Setelah diperiksa ternyata di servikal, gigi antara gusi sama giginya itu yang di bagian pinggir-pinggir tuh dia mengalami lubang-lubang di situ. Karena itu langsung misalnya yang manis atau yang dingin langsung sereng gitu kan. Nah, jadi itu dilakukan penambalan gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih Iya, penyebabnya apa gitu. Selain tadi karena misalnya ada yang berlubang sebenarnya atau penipisan, ada hal lain nggak sih dok yang menyebabkan gigi sensitif itu tadi dan bisa diatasi ketika kita ke dokter gitu? Ya itu tadi dengan yang kalau lubang ditambal, terus kalau ternyata penipisan enamel bisa jadi akhirnya dipasang mahkota jaket seperti itu. Giginya dirawat, habis itu dibuatkan kayak jaketnya. Dalam bahasa jaket crown istilahnya. Gitu ya. Dalam bahasa kedokteran giginya itu jaket crown gitu. Jadi kalau dalam bahasa Prancisnya mahkota jaket. Oke, jadi sebenarnya bisa itu ya diatasi gitu dok. Iya. Tapi kalau misalnya kita gigi sensitif karena gen gitu dok atau keturunan, itu juga adakah yang bisa dilakukan? Iya, yang pertama kalau sangat mengganggu, ya akhirnya harus dengan itu jaket crown itu tadi. Kalau sangat mengganggu. Tetapi kalau masih sensitivitasnya dalam batas normal gitu, maka mungkin lebih ke arah kehati-hatian ya, menjaga asupan makanan apa yang merangsang sensitivitasnya itu tadi, apakah dingin, manis, pedas, hal-hal yang seperti itu. Berarti itu jaket crown itu tadi ya dok yang bisa mengatasi gigi sensitif. Jadi selain tadi menjaga makanan dan minumannya dulu, tapi tetap harus memeriksakan juga penyebabnya apa untuk kemudian bisa diatasi ke dokter. Jadi sebenarnya apapun sakitnya itu sebenarnya harus dikonsultasikan dulu gitu ya dok. Betul, untuk tahu. Kadang mungkin kita mikir aduh ini emang dari dulu nih sensitif, tapi ternyata bisa aja karena pengikisan, kayak gitu ya dok. Oke, itu tadi salah satu masalah yang mungkin sering dialami juga nih dok. Nah dok, salah satu masalah yang juga sering dialami oleh orang yang soal gigi itu adalah gusinya gitu ya dok. Apa aja sih masalah-masalah pada gusi yang kemudian bisa menyebabkan rasa sakit gitu dok? Iya, yang pertama gusi bengkak. Gusi bengkak itu bisa jadi penyebabnya itu adalah gigi yang berlubang. Jadi gigi yang berlubang sampai dalam, sampai ke saraf, sehingga akhirnya saraf itu sampai ke saraf, bakterinya, infeksinya, yang kemudian infeksi itu peradangannya manifestasinya ke gusi. Dalam bentuk gusinya kemudian bengkak dan ada yang bernanah. Seperti itu. Yang kedua adalah yang disebabkan oleh karang gigi tadi. Seperti yang diriku tadi jelaskan, jadi karang gigi itu kemudian menumpuk, kemudian bakterinya yang ada di dalam gusi itu tadi meresorpsi periodontium, sehingga akhirnya gusinya itu turun ke bawah karena periodontiumnya diresorpsi tadi oleh bakteri, sehingga akhirnya giginya menjadi goyang. Itu tadi.
Kalau misalnya sakit nih Mm-mm, gusi bengkak gitu ya dok, mm-mm. pertolongan pertama apa nih yang bisa dilakukan gitu dok? Yang pertama, tentu saja harus ke dokter Mm-mm. gigi itu tadi. Karena untuk bisa mengetahui, apa penyebabnya Mm-mm. dan kemudian memberi obat, maka dokter gigi harus memeriksa dengan intens itu. Juga ketika ternyata adalah gusinya disebabkan karena karang gigi, maka, gusi itu tidak akan bisa kembali normal atau sembuh kalau karang gigi itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kayak gitu. Terus mungkin manifestasi gusi yang lain itu misalnya Oh sariawan, betul. nah kayak gitu. Sebenarnya tidak sariawan itu kalau dikatakan obatnya apa, Mm-mm. itu, seringnya tidak tidak ada, sering bilang begitu. Karena sariawan itu sebenarnya perlukaan sementara, Oh baik. sehingga dia akan, mukosa mulut itu akan cepat meregenerasi, akan melakukan regenerasi, penyembuhan. Tapi beberapa orang melakukan dengan beberapa obat yang ada, dan itu sebenarnya tidak masalah. Oke. Cuman memang, eee, yang harus diwaspadai adalah sariawan yang lebih dari 2 minggu atau bahkan 1 Oke. bulan itu tidak sembuh. Karena itu menjadi salah satu gejala atau tanda Tanda. adanya bisa jadi kanker mulut atau kanker lidah dan sebagainya. Jadi ketika harus diwaspadai ketika ada, sariawan sangat lama nggak sembuh, maka itu harus juga segera diperiksakan sampai 2 minggu, Oke. terus, nggak sembuh-sembuh sampai sebulan atau sebentar terus muncul lagi, lama lagi. Nah, itu seperti itu yang harus diwaspadai. Oke, berarti meskipun tadi sariawan bisa sembuh sendiri, Iya, tapi harus diperhatikan kadar waktunya, berapa lama jangka iya, waktunya gitu ya, betul. Dok? Kan kalau sembuh sendiri itu otomatis kan dalam jangka waktu yang tidak lama, Mhm. cuman beberapa hari. Tapi kalau sudah sangat lama, nggak sembuh-sembuh, itu kan malah menjadi tanda bahwa, tidak terjadi regenerasi penyembuhan di situ, seperti itu. Baik, jadi Iya, jangan disepelekan juga kalau iya, sariawannya betul, heeh. terus-terusan atau, Mmm, jangka waktunya yang lama iya, gitu. heeh, Gusi pun kalau sakit tadi harus iya, udah sudah, langsung aja heeh, diperiksakan gitu ya, Dok? diperiksakan Nggak usah dan cari-cari bahan heeh, alami gitu nggak sih, dan Dok? sudah banyak, akses untuk memeriksakan, dengan murah tanpa biaya yang mahal. Ada puskesmas, ada klinik BPJS, seperti itu. Oke, Ya, Dok. Nah mungkin, terakhir nih, Dok, iya, edukasi apa mungkin yang bisa disampaikan untuk sahabat Nova untuk kemudian menjaga nih kesehatan, giginya gitu, iya. Dok? Jadi pernyataan bahwa, gigi itu tidak penting, gigi itu tidak mengancam nyawa, itu Mhm. sebenarnya pernyataan yang sangat lama sekali. Karena dalam berbagai, fakta dan data yang ada, malah gigi itu sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Gigi itu adalah, salah satu organ tubuh yang digunakan untuk makan, untuk bicara, untuk estetika. Mhm. Bayangkan ketika misalnya bicara seperti ini, terus gigi gigi depannya nggak ada, Mhm. maka bagaimana bisa berbicara dengan pelafalan yang benar. Jadi harus benar-benar disadari bahwa gigi itu adalah bagian penting dalam diri, manusia itu, Mhm. gitu. Sehingga ketika misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan, sakit atau hal-hal lain yang terjadi, perdarahan yang terus-menerus, itu maka segera harus, mengambil tindakan untuk memeriksakan diri ke dokter gigi. Nah, itu tadi sahabat Nova, seputar informasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih sudah menonton video ini.